Hai, teman opini. Saya Aditya Pratama. Saya seorang guerrilla marketing strategis. Biasanya setiap hari mencoba cari strategi yang low budget, high impact untuk klien-klien seperti brand-brand skincare, kosmetik, otomotif, properti, dan lain sebagainya. Guerrilla marketing itu adalah nama aliran marketing yang dibuat sama J. Conrad Levinson tahun 1900 sekian. Kalau kita mau bilang kita jual kaca, kaca kita paling kuat. Kalau kita nggak pakai guerrilla marketing, kita ngapain? Kita pakai tagline, kaca kuat pasti kita. Atau kita pakai KOL, pakai orang berotot, dan lain sebagainya. Tapi kalau kita pakai guerrilla marketing, seperti yang dipakai sama 3M, dia pasang kaca di halte bus, lalu di kaca itu dimasukin sekian juta dolar. Kalau ada yang berhasil memecahkan kaca ini, uangnya buat dia. Poinnya adalah dia mau branding bahwa kaca dia adalah kaca yang paling kuat. Anak muda itu biasanya tidak ada budget. Justru guerrilla marketing adalah hal yang paling bisa diimplementasikan di Indonesia. Karena orang Indonesia 90-an% gantungannya sama bukan industri manufaktur, tapi lebih ke UMKM. UMKM tidak ada budget, tapi mau bersaing dengan raksasa. Raksasa pakai KOL, kita akan pakai KOL. Tapi KOL kita pasti lebih kecil, lebih murah. Raksasa pakai iklan baliho, kita juga akan pakai iklan baliho, tapi baliho kita di posisi yang lebih kecil dan tidak strategis. Budget dia, itu target omset kita 10 tahun. Gimana caranya kita kalahin raksasa dengan cara main semut? Itulah kenapa semut menang lawan gajah di Suwitan Jawa. Pakailah strategi menjadi semut, yang kecil tapi gerakannya on point. Dengan begitu, maka guerrilla marketing itu temannya bisnis model canvas. Keunikan bukan hanya di produk atau jasanya, tapi bisa jadi di customer segmentnya, atau di cara penyampaian, dan lain-lain sebagainya. Sangat bergantung sama produk digital. Nggak terbatas hanya di TikTok, Instagram, TikTok, tapi digital itu sangat luas. Contoh, seringkali implementasi digital di bisnis yang offline base tidak memanfaatkan dengan baik Google Business atau Google Review. Nggak fokus ke jumlah review, rating, ulasan, foto yang diupload, dan lain sebagainya. Apapun itu bisa jadi bagus. Asalkan anak muda fokus ke networking, ilmu negosiasi. Networking dan ilmu negosiasi yang biasanya nggak ada kelasnya, nggak ada bukunya, ataupun kalau ada sangat terbatas. Bukan dengan cara suap-ngesuap atau jilat-menjilat, tapi cara networking yang efektif dan negosiasi yang efektif. Saya setuju sama iklan yang bilang bakat itu omong kosong, bakat itu kerja keras. Karena kalau memanfaatkan minat dan bakat, maka orang akan mengunci dirinya. Aduh, memang saya nggak punya bakat di situ, saya nggak punya bakat di sini. Menurut saya bakat itu buat kaum privilege. Memang bisnis sesuai passion menarik, tapi kalau kita nggak punya privilege, depan mata kita apa, kita hajar. Belajarlah suka sama apapun yang ada depan mata.